Daon nih. Cerita dimulai di sebuah perbukitan bernama Kargar, di mana kita diperlihatkan 4 pemuda jomblo akut yang melakukan pendakian bersama. मेरी फोन नहीं है नहीं तेरा भी नहीं बजा भाई कहीं ना कहीं तो बज रहा है Tatkala mereka tengah beristirahat, tiba-tiba sebuah dering ponsel terdengar yang tidak diketahui dari mana arahnya. Mereka yang bingung campur penasaran pun mencoba mencari suara tersebut. Namun ketika semakin mendekati di mana suara itu berasal, nampaklah sebuah pemandangan menakutkan yang mungkin takkan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Dan inilah silence. Can you hear it? Selang 1 hari, tepatnya di hari Minggu, Puja, gadis yang ditemukan meninggal kemarin di awal film, adalah putri dari seorang pensiunan hakim bernama Chaudhary. Kita sebut saja Pak Hakim agar lebih mudah. Film ini benar-benar rumit, jadi saya sarankan teman-teman semua berkonsentrasi saja dengan gaya masing-masing supaya tidak terjadi misinformasi ya. Pertama saya perkenalkan dulu tokoh yang terlibat khusus dalam kasus ini. Orang ini bernama Raffi Hanna, seorang pengusaha dan juga politisi. Dia memiliki istri bernama Kavita. Kavita adalah sahabat satu-satunya yang Puja miliki. Dengan kata lain, istrinya Raffi adalah teman Puja. Nah, di hari tewasnya Puja, juga terjadi sesuatu pada Kavita yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami koma berat. Bagi Pak Hakim tentu, kematian Puja putrinya merupakan sebuah keganjilan. Mengapa demikian? Karena diketahui, Puja terakhir kali berada di apartemen yang merupakan kediaman Raffi. Untuk itulah Pak Hakim menanyakan pada Raffi bagaimana kronologi sebenarnya. Menurut penjelasan Raffi, pada Jumat malam, Puja datang ke rumahnya untuk menemui Kavita. Namun Kavita saat itu sedang berada di kota Pune menghadiri acara pameran. Mendengar itu, Puja berencana menyusul ke sana besok paginya. Kemudian rencana untuk pergi di pagi hari, sayangnya harus tertunda dikarenakan tas miliknya rusak. Raffi yang memang sedang diburu pekerjaan, dia pun segera pergi dan berpisah dengannya. Namun setelah beberapa menit di perjalanan, Raffi terpaksa harus kembali ke rumah karena flash disk penting tertinggal di sana. Sesampainya di rumah, dia terkejut melihat Kavita istrinya terjatuh dari tangga lalu pingsan. Dan setelah itu pelayannya bernama Dadu segera menghubungi ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Karena keadaannya sedang panik, Raffi juga Dadu pelayannya tidak sempat memperhatikan apakah Puja masih di rumah atau sudah pergi. Sadar akan polisi biasa saja takkan mampu menangani kasus yang menggelirkan ini, Pak Hakim ternyata diam-diam telah berbicara pada komisaris di kepolisian untuk meminta satu orang yang menurutnya sangat tepat dalam menangani kasus putrinya. Dan orang itu bernama Avinash Verma. Dikenal sebagai perwira polisi dengan kadar sentimen yang buas, lugas, anti suap, anti sogok, tak kenal takut menghadapi bandar judul besar, bahkan tak segan-segan menghabisi dan membantai bandar narkotil sekalipun. Semua itu takkan bisa dilakukan oleh negara gelap seperti Konoha. Sementara itu Pak Hakim yang berada di kantor polisi menunggu Verma sempat ditanyai oleh si kepala polisi mengenai alasannya memilih Verma, karena menurutnya masih banyak perwira muda lain yang jauh lebih berpengalaman dibanding dirinya. Namun jawaban Pak Hakim ini membuat si kepala terdiam saat mengatakan kalau dia adalah tipe orang yang tidak sabaran dan butuh orang yang lebih tidak sabaran darinya. सच्चाई में बिलीव करता है. Besides अविनाश वर्मा और ना ही मेरे पास वक्त. I want to find my daughter's killer. दिल कहता है he is the right man. Setelah kedatangan Verma dan memang sudah mengetahui kasus yang menimpa putri Pak Hakim, sempat menolak karena selain beda divisi atau bagian, ia juga sedang mendalami kasus lain yang menurutnya akan sia-sia jika ditinggalkan. The best man on this case. So I thought about it. तो इस केस को इनकार कर सकते हो. Well, I'll be happy if you say yes. Okay, sir. ये केस मेरा होगा. Setelah Pak Hakim melakukan permohonan, akhirnya Verma bersedia mengambil alih kasus ini. Selain difasilitasi ruangan khusus yang dibuat dadakan, Verma juga diberikan tim inti yang akan membantunya dalam memulai penyelidikan kasus ini. राज गुप्ता, अमित चौहान सर, संजना भाटिया,
Setelah mendapatkan hasil otopsi dan menganalisa laporan tersebut, Verma berasumsi jika postur si pelaku lebih tinggi dari korban itu sendiri. कातिल विक्टिम से लंबा, स्टैंडिंग हायर देन द हेड वाज स्मैश्ड, ब्लड स्प्लैटर होना चाहिए, रेप मकसद नहीं था, इट वाज ब्लडी पर्सनल. Dengan tidak adanya tanda-tanda aktivitas seksual dan percikan darah di TKP, Verma juga mengungkapkan jika motif si pelaku ini sangatlah pribadi dan ada kemungkinan jika si korban atau puja dihabisi terlebih dahulu di tempat lain sebelum jasadnya dibawa ke perbukitan. Dirasa perlu mendatangi TKP untuk memeriksa secara langsung, namun Verma sangat menyayangkan kondisinya karena TKP telah dirusak oleh segelintir orang-orang yang melintas. कचरा कहीं इंटरनेट पे एक वीडियो होगा, कभी ये जिंदा थे. Verma dan Raj rekannya kemudian pergi menemui keluarga Pak Hakim untuk menggali petunjuk lebih jauh bagaimana kronologi sebelum kematian Puja terjadi. Di saat Nirmala, ibunya Puja, menjelaskan pakaian dan perhiasan yang dipakai putrinya terakhir kali, disinilah mereka mendapatkan keanehan. Ternyata saat jasad Puja ditemukan, di tubuhnya tidak terdapat perhiasan satupun yang menempel. लेकिन मैम बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी. पूजा का कमरा चेक करेंगे. जरूरी है कि हम उसकी जिंदगी को समझें. दिल कहीं ना कहीं वही उसकी कहानी. Sesuai dugaan sebelumnya, jika motif si pelaku sangatlah pribadi, Verma kemudian menanyakan pada Pak Hakim tentang siapa saja orang lain yang tinggal di rumah ini, selain keluarga juga para pembantunya. Menurut jawaban Pak Hakim, putra temannya bernama Risab memang sudah lama tinggal di sini selama 5 bulan, dan dia memiliki tunangan dengan orang yang bernama Kia. Atas izin Pak Hakim, Verma pun kemudian menemui Risab dan Kia yang sepertinya mereka bukanlah orang yang patut dicurigai. शनिवार की सुबह कहाँ थे तुम? बड़े रात से मैं मेरे दोस्त ने और किया? I was here only. She was sleeping. Fishy, come on. I'm so sorry. I'll leave. Selesai dengan keluarga Pak Hakim, Verma melanjutkan perjalanannya menuju kediaman Raffi, dan di sana kebetulan hanya ada si pelayan bernama Dadu. Ia lalu menceritakan jika pada saat itu Puja meminta dirinya untuk membetulkan resleting tasnya yang rusak. Sekembalinya Dadu dari sana, ia langsung terkejut ketika melihat Kavita jatuh dari tangga dan kemudian disusul Raffi yang keluar dari kamarnya. Karena kepanikan itu, Dadu tentu tidak ingat apakah Puja masih di sana atau tidak. Kalaupun memang Puja ada di sana, tentunya dia pasti mendengar keributan itu. Selepas dari rumah sakit, barulah mereka menyadari kalau Puja tak ada di sana. Dan Raffi menduga dia telah pergi ke sana untuk menyusul istrinya. पूजा बिटिया कहाँ है? Oh shit, बेचारी पुणे गई होगी. Malam hari pun tiba di mana salah satu rekannya, Amit, saat menjelaskan rincian panggilan telepon, terkena semprot oleh Verma karena dianggap tidak fokus dan menyepelekan hal kecil yang bisa saja itu menjadi petunjuk besar untuk memecahkan kasus ini. 10 बजे किसी पीसीओ से आधे उसका लोकेशन? मैंने सोचा कि रॉन्ग पूछा क्यों? It's a bloody murder investigation. जानो. Singkat cerita, keesokan harinya, Verma menemui Raffi di rumah sakit di mana Kavita dirawat. Namun dari percakapan mereka, sepertinya terjadi sebuah ketegangan kecil. मैं आपसे बहुत तो हमारी पुश्तैनी धमकी दे रहे हैं क्या? ACP वर्मा, अगर आप बाहर वेट करेंगे, I can. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, Raffi menjelaskan jika di apartemen hanya dihuni 3 orang, termasuk dirinya, istrinya, dan juga Dadu pelayannya. Namun yang Raffi lihat pada hari itu, Puja terlihat resah dan memikirkan sesuatu yang tentunya laki-laki tidak akan tahu. Di lain tempat, Risab mengantarkan titipan Pak Hakim berupa berkas milik Puja yang mungkin bisa digunakan dalam penyelidikan. That's good. Just put in your details, please. my name, my number. Singkat cerita, di malam harinya, Sanjana memberikan hasil investigasinya tadi siang, di mana menurutnya sejauh ini tidak ada hal yang aneh dari temuannya terkecuali misteri tentang bagaimana jasad Puja bisa berada di atas bukit. Masalahnya, cukup sulit untuk melakukan tracking atau pelacakan karena pada saat itu ponselnya terus berada di luar jaringan. Jenuh jika terus-menerus membahas kasus, Sanjana pun berinisiatif mencari topik obrolan lain mengenai keluarga Verma. Dan diketahui, istrinya telah lama meninggalkannya lantaran pekerjaan Verma dianggap penuh dengan kekacauan. Hal itu jelas berbeda dengan Sanjana yang justru termotivasi mencari kebaikan di dalam keburukan. Order or police officer. तुम पुलिस ऑफिसर क्यों बनी? Imperfection or disorder may order. Di hari berikutnya, Verma tak sengaja mendengar beberapa kalimat yang diucapkan Raj.
Namun siapa sangka dari perkataan rekannya itu bisa membangkitkan intuisi atau pemikiran secara spontan, sehingga Verma menduga bahwa ketika Kavita terjatuh dari tangga, saat itu Puja memang berada di sana dalam keadaan tewas. जब कविता सीना शुरू हुआ था ना, वो डेफिनेटली अपने दादू सेड शी क्या कहा? unless she was dead. She was dead. Damn it. Di sini Sanjana berpendapat jika Dadu bisa saja menjadi pelaku, namun Verma menyanggahnya dan meyakini pasti Raffi lah pelakunya. बाद 10:35 पे इतने सुबह रवि खन्ना ने 6 बार फोन किया कोई सन Apalagi dalam bukti riwayat panggilan, terdapat 2 panggilan berbeda, yaitu sebuah bar dan seseorang bernama Sanes Farsing yang disinyalir 2 panggilan ini ada keterkaitan. Tak buang waktu lama saat itu juga, Verma dan Sanjana meluncur ke apartemen Raffi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. क्या ढूंढ रहे हैं सब? आइए। Namun tampaknya mendapatkan hasil yang nihil. Dari penjelasan Dadu, Verma mendapat informasi penting yang tidak Raffi katakan sebelumnya, yaitu adanya satu pelayan lain bernama Barati. Meskipun begitu, Barati sedang diliburkan semenjak Kavita berada di rumah sakit. Di momen bersamaan, Kavita mengalami perkembangan atau perubahan dari komanya. Hal itu terlihat ketika ia mampu menggerakkan satu jarinya sebagai tanda respon. Namun si dokter yang merawat Kavita di sini melihat Raffi seperti resah dan tidak senang melihat perkembangan kondisi istrinya. क्या हुआ? तुम कुछ नहीं लगा? No, मैं Beralih pada Raji dan Amit yang berhasil mendapatkan informasi mengenai orang bernama Sanesvar atau biasa disebut Sani. Bukan yang ini, adalah seorang penjaga atau keamanan di tempat bar tersebut. Namun menurut si bartender, Sani akhir-akhir ini sedang tidak masuk. Setelah mereka berdua pergi dari bar, kita akhirnya diperlihatkan orang bernama Sani. 2 पुलिस वाले आए थे तेरे बारे में पूछ मेरे को ढूंढ रहे थे तेरे को बोला था ना माल करना शुरू भी कर दिया ठिकान पुलिस आई थी इधर और मेरा बैंकॉक का फ्लाइट बुक कर Dari percakapannya melalui telepon dengan beberapa orang, dia sepertinya terlibat masalah lain selain masalah dengan polisi yang kini tengah mengincarnya. Di lain tempat, Sanjana bersama Verma saat ini tengah menggali informasi dari Barati tentang apa yang dia lihat pada hari kejadian. Saat ia berpapasan dengan orang tak dikenal keluar dari rumah tuannya, terlihat membawa karung besar di punggungnya. Barati yang curiga pun tentunya segera menelpon Raffi dan menceritakan apa yang terjadi. Namun menurutnya Barati tak perlu khawatir karena orang itu memang sengaja diperintahkan Raffi. Setelah itu untuk memastikannya, Barati diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri orang tersebut. Singkat cerita, setelah mendapatkan ciri-ciri yang cocok alias sesuai seperti yang digambarkan, Verma beserta ketiga rekan dan bantuan polisi lainnya berencana melakukan penyergapan terhadap Sani di sebuah dermaga. Namun hasil dari penangkapan itu, nasib malang menimpa dirinya setelah sebuah peluru bersarang di bahu kanannya. Dan berita buruknya, Sani yang menjadi target penangkapan juga harus tewas setelah tertembak. Pasca gagalnya insiden penangkapan tersebut, beruntungnya Verma tidak mengalami luka yang fatal. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Raffi datang, sengaja diminta untuk menjelaskan apa sebenarnya isi di dalam karung yang dibawa oleh Sani pada hari itu. Namun di sini, Raffi memberikan jawaban yang sangat tidak masuk akal bahwa di dalam karung tersebut berisi tumpukan buku yang akan dikirimkannya ke sebuah panti jompo. Menariknya di sini adalah Verma menunjukkan emosinya ketika Raffi melontarkan sebuah kata kasar yang akhirnya membuat dirinya diam tak berkutik. Do not waste my time, fucking idiots. Gagalnya insiden penangkapan membuat Verma mendapatkan teguran keras dari si kepala polisi yang dianggapnya tidak becus dan hanya memperkeruh keadaan. Hingga si kepala memutuskan untuk melimpahkan kasus ini pada petugas lain. Tak menyerah sampai di situ, Verma kemudian meminta Pak Hakim supaya membujuk si kepala agar memberikannya waktu selama 2 hari lagi untuk benar-benar menyelesaikan kasus ini. Setelah dikabulkannya permintaan itu, justru
Verma merasa kalau penyelidikannya sejauh ini begitu sia-sia. टाइम मैच नहीं हो रहा है सब कुछ 10 मिनट में Hari ke-6 setibanya di rumah sakit, Verma ditemani Raj mencoba mencari kesaksian Kavita melalui isyarat jarinya. Hal itu disaksikan oleh Pak Hakim dan juga Raffi yang sebenarnya tidak menyetujuinya. कविता जी सवाल पूछना चाहता हूँ पति रवि खन्ना को पूजा चौधरी का देखा मैंने किसी का खून नहीं किया है। Namun setelah proses berlangsung, Kavita yang diharapkan menjadi kunci untuk mengungkap teka-teki kasus ini, justru sebaliknya, pil pahit harus kembali ditelannya. कविता झूठ भी तो बोल सकती है। कविता झूठ बिल्कुल नहीं बोल मिस कर रहे हैं बाहर से कॉल आया था पीसीओ बूथ का लोकेशन पता बता रवि के घर के सामने। Namun siapa yang menyangka jika dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, dalam sekejap layaknya membalikan telapak tangan, berbagai bukti petunjuk berdatangan seakan-akan tahu bahwa inilah waktu yang tepat bagi Verma untuk membongkar misteri kasus ini. Singkat cerita, Verma beserta ketiga rekannya mendatangi rumah Pak Hakim yang kebetulan di sana semua aktor di balik kasus ini, terkecuali Pak Hakim dan istrinya, akan dibongkar satu persatu. Namun sebelum itu, dia meminta agar mereka mengaktifkan mode diam di ponsel masing-masing, lalu mengumpulkannya di dalam keranjang. Bukan tanpa tujuan, karena di waktu yang bersamaan, rekan Verma bernama Kabir beserta tim forensik lainnya datang secara tiba-tiba untuk menggeledah rumah Raffi dan melakukan identifikasi di seluruh ruangan. रवि why are you asking these questions? सर मोहन जो शनिवार की सुबह आपकी ये वाले साहब मैं वहाँ गया ही नहीं था। Runtuhlah sudah kebohongan Risab setelah alibinya dipatahkan oleh seorang satpam penjaga gedung yang ternyata melihat dirinya pada hari kejadian. Bukan hanya itu, Risab juga didapati menyari nama palsu orang lain di buku tamu yang dia tulis sebelumnya karena tulisan itu sama persis seperti tanda tangannya ketika menyerahkan berkas di kantor polisi. मेरा नाम सुखबीर थोड़ी ना है। अपना नाम सुखबीर क्यों लिखा फ्राइडे की रात जिस सुखबीर ने साइन किया सुखबीर का सिग्नेचर सैटरडे के ऊपर का नाम तो कॉपी आपको कैसे पता मेरी हैंडराइटिंग? राइटिंग तो तुम्हारी है ना। Nyatanya, Risab memiliki hubungan gelap dengan Puja meskipun dia telah bertunangan dengan Kia. Mengetahui Puja berada di apartemen Kavita, Risab bermaksud menemuinya di sana. Namun justru, ia disuguhkan pemandangan mengerikan tatkala melihat Puja terbujur kaku tak bernyawa. Takut akan terlibat dan dijadikan tersangka, dia pun memilih kabur sesaat Raffi baru saja tiba di sana. Beralih pada Raffi yang juga tak bisa mengelak, dia menceritakan pada saat itu dirinya mengira Puja hanya tertidur biasa. Dan ketika dia sadar kalau Puja telah meninggal, Raffi segera menghubungi temannya supaya membereskan kekacauan ini. ये पूजा है ना, अबे मेरी बीवी की दोस्त यार। किसने किया मर्डर? अबे मुझे क्या मालूम कि fucking body out of here। पुलिस को अनाउंस कर। क्या करें? बुला। Karena pada dasarnya, sama seperti Risab, Raffi juga tidak ingin terlibat, apalagi dijadikan tersangka. Itulah sebabnya dia menghubungi Bar di saat jam pagi untuk memerintahkan Sani membereskan semuanya. Tanpa ia sadari Kavita yang baru saja tiba, sudah pasti tercengang melihat keadaan Puja. हेलो सनी, मैं रवि का। अरे पैनिक कैसे नहीं करूं, मेरे कमरे में हो। कविता। Dalam kepanikannya itulah, Kavita terjatuh hingga menyebabkan koma. Setelah keduanya menceritakan kebenaran masing-masing, akhirnya Risab dan Raffi pun ditahan dengan tuduhan telah melenyapkan bukti penting dalam penyelidikan. Secara tidak langsung, telah menutup-nutupi tindak kejahatan. Apakah selesai sampai di sini? सॉल्व्ड और केस क्लोज में फर्क होता है Tentu saja tidak, karena keesokan harinya di hari ke-7, pelaku sebenarnya baru saja masuk ke dalam perangkap. Ya, semua ini sudah ia perhitungkan semenjak melihat potongan gelang yang berada di apartemen Raffi sama persis dengan apa yang dipakai Kia saat ini. Kita semua pasti sepakat tidak pernah menyangka sedikit pun kalau seekor Kia adalah pemain utama dalam kasus ini. हेलो, पूजा घर पे है? या? Motif kecemburuanlah yang membuatnya gelap mata, sehingga tindakannya justru menjadi bumerang bagi dirinya. Kia memang telah lama dan tahu hubungan Risa bersama Puja, namun dia butuh momen yang akhirnya momen itu datang setelah mengetahui Puja berada di rumah Kavita, sedangkan saat itu Dadu pergi ke sebuah toko untuk memperbaiki tas milik Puja. Begitu juga Raffi yang tengah berada di perjalanan. Kia menjadi sangat jengkel ketika Puja tak ingin menjauhi Risab
lalu memukulnya dengan benda keras yang menyebabkan luka fatal di kepala. Rasa takut dan penyesalan tentu menghampirinya. Namun karena situasi tidak menguntungkan baginya, akhirnya dia memilih kabur dan melemparkan bola liar kepada mereka berdua. Dan itulah akhir dari cerita. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. GG buat kalian, terbaik.